Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita mau skinning karbon dengan motif kubus Rubik Jaguar ini 240 GSM dengan finishing tanpa clear, jadi akan menggunakan finishing poles. Jadi di video kali ini yang nggak punya kompresor, nggak punya clear, bisa pakai cara di video ini ya lur. Untuk bodi motor yang akan kita skinning atau part yang akan kita lapisi karbon, yaitu di sini bodi kasar atau spakbor dari motor Honda Beat, kemudian ada bodi ABS dari panel depannya, dan juga ada behel ini bahan besi. Dan ketiganya itu akan kita kerjakan dengan satu bahan saja ya lur. Nah oke lur, untuk yang pertama di sini untuk proses pengerjaannya kita amplas kasar untuk bagian bodi kasarnya ini menggunakan grid amplas ukuran 80. Jadi kita amplas merata menggunakan grid kasar, yaitu grid amplas 80 ini harus benar-benar merata untuk pengamplasannya ya lur. Jadi setelah selesai pengamplasan itu hasilnya seperti ini, jadi buram. Kemudian di sini saya akan lukai spakbornya ini menggunakan cutter karena ini bodi plastik, jadi di sini akan kita lukai menggunakan cutter seperti ini, bertujuan agar nanti epoxy resin atau lem karbon yang kita gunakan itu bisa meresap ke bagian bodinya ya lur. Karena mau bagaimanapun juga sifat alami resin ataupun epoxy resin itu tidak akan menyatu dengan plastik, atom ataupun besi. Nah oke lur, kemudian untuk lemnya di sini akan kita takar terlebih dahulu. Di sini saya hanya menggunakan epoxy resin ini saja ya lur, dari pengeleman sampai pengecorannya nanti. Untuk mereknya di sini saya menggunakan Fusion ya lur. Untuk takarannya juga tertulis di botolnya ya lur, jadi silahkan dibaca untuk takarannya. Setelah kita takar ini kita aduk, kemudian di sini saya tambahkan aerosil untuk pengentalnya. Saya sarankan untuk skinning karbon di media plastik khususnya itu gunakan atau tambahkan aerosil seperti ini. Kenapa? Agar tidak terjadi penyusutan lem terlalu cepat. Jadi kalau lemnya itu nyusut terlalu cepat nanti bisa cepat copot untuk skinning karbon fibernya ya lur. Jadi di sini saya tambahkan sedikit aerosil agar lebih mengental seperti ini. Kemudian setelah itu bisa kita oleskan lem yang kita buat tadi. Di sini tidak kita tambahkan pigmen resin warna hitam, jadi tadi hanya epoxy resin kita takar dengan hardinernya, kemudian kita tambahkan sedikit aerosil sebagai pengentalnya dan kita oleskan secara tipis dan merata, nggak usah tebal-tebal untuk pengolesannya. Jadi untuk pengeleman karbon fibernya atau lem yang kita buat itu tadi hanya menggunakan epoxy resin, hardiner dan aerosil. Di sini kita buat ngelem bodi plastik, bodi ABS dan juga behel dengan bahan besi seperti ini menggunakan satu lem yang sama. Setelah kita oles merata tadi, untuk lemnya itu kita diamkan sampai kering sentuh. Kurang lebih untuk kering sentuhnya ini sekitar 2-3 jam tergantung cuaca ya lur. Di sini sudah kering sentuh, tidak lengket jika kita sentuh menggunakan tangan seperti ini. Lalu kemudian kita setting untuk karbon fibernya ini. Jadi kita setting terlebih dahulu untuk motifnya, setelah itu baru kita tempel. Kita letakkan saja seperti ini, kemudian bisa kita tekan-tekan sedikit. Untuk bagian yang model ada lekukan-lekukan itu kita buat di lekukannya terlebih dahulu dan kita ambil dari tengah seperti ini ya lur. Jadi kita lihat bentuk bodinya terlebih dahulu, kemudian untuk nempelnya itu kita ambil dari yang lekukan ke dalam terlebih dahulu, misalnya seperti ini di bagian tengah. Jadi kita ambil di bagian lekukannya seperti ini ya lur. Untuk bodi-bodi yang banyak lekukan atau banyak motifnya seperti ini bisa menggunakan karbon fiber dengan tuil 240 GSM yang tidak mudah renggang ya lur. Jadi saat kita setting seperti ini saya menggunakan penggaris dan kain untuk ngambil motif di bagian lekukan tengah. Itu bisa kita tekan seperti ini agar karbonnya benar-benar mengikuti ke bagian lekukan itu tadi ya lur. Jadi bisa kita tekan seperti ini agar karbonnya benar-benar menempel mengikuti ke bentuk bodinya. Jadi bagian samping ini jangan langsung kita tekan ya lur. Kita dari tengah terlebih dahulu, dari bagian yang bermotif atau ada lekukannya seperti ini. Setelah beres di bagian lekukan baru bisa kita
usap atau kita tekan di bagian pinggirnya seperti ini. Kemudian setelah kiranya menempel semua, di sini kita usap menggunakan kain. Untuk kainnya gunakan yang tidak beradul. Ini kita lap agar benar-benar merekat semua ya lur. Jadi setelah kiranya merekat semua, baru bisa kita potong untuk lebihnya ini atau yang tidak terpakai. Nah oke lur, jadi kurang lebih untuk cara penempelannya seperti tadi ya lur. Untuk di bagian lekukan itu kita ambil di bagian lekukannya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung semuanya ditekan ya lur, diambil di bagian yang ada lekukannya terlebih dahulu, baru bisa ke bagian yang ratanya seperti ini. Untuk bagian yang ada motifnya bisa menggunakan bantuan gunting. Misal contoh ini di bagian behel ini seperti ini, kita potong seperti ini di bagian tengah agar tidak terlalu narik anyamannya ya lur. Jadi kita potongin seperti ini agar bisa mengikuti ke bagian lekukannya. Kemudian untuk pengelemannya tadi dari bahan plastik, ABS dan juga besi ataupun babet seperti ini, kita menggunakan satu lem yang sama, menggunakan epoxy resin, hardener dan aerosil ya lur. Kemudian setelah beres kita tempel tadi, di sini kita cek atau kita pastikan untuk karbon fibernya ini benar-benar sudah merekat dengan sempurna, dengan bagus, menempel semua ya lur. Jadi dipastikan terlebih dahulu sampai benar-benar merekat semua. Kemudian kita diamkan kering kurang lebih sekitar 3 jam dari penempelan. Lalu kita masuk ke proses berikutnya, yaitu pengecoran. Di sini kita masih menggunakan epoxy resin yang sama seperti tadi. Kita takar epoxy resin dan hardinernya saja ya lur. Takarannya tertulis seperti ini, jadi tolong atau silahkan dibaca, dipelajari untuk takarannya baru bisa ditakar. Jadi kalau sudah tahu takarannya itu bisa ditakar, karena di sini ada takaran mili, takaran berat itu berbeda. Jadi dibaca terlebih dahulu ya lur. Setelah kita aduk epoxy resin dan hardinernya secara merata, lalu kita oleskan merata ke bagian karbon fiber yang sudah kita tempelkan tadi. Ngolesnya tipis-tipis saja, kalau bisa untuk pengolesannya itu searah ya lur. Jadi jangan diusek-usek, nanti bisa rusak untuk anyamannya. Kalau bisa kuasnya searah saja. Kemudian setelah beres pengolesan epoxy resinnya, ini kita oles satu lapis. Dan setelah itu di sini akan kita torch menggunakan api seperti ini ya lur. Torchnya mau pakai headgun juga bisa, mau pakai model api seperti ini juga bisa. Yang penting ngetorchnya itu jangan fokus di satu titik ya lur. Jadi harus geraknya cepat seperti ini, karena kalau fokus di satu titik saja nanti epoxy resinnya bisa mendidih, malah bubble-nya bisa makin parah. Jadi tujuan ngetorch ini agar bubble-nya keluar dari pengecoran epoxy resin tadi ya lur. Jadi kita torch seperti ini. Nah oke lur, jadi untuk pengecorannya atau pelapisan epoxy resinnya seperti itu ya lur. Di torch agar bubble-nya atau buihnya itu bisa naik ke atas. Jadi setelah kita cor seperti ini sebanyak satu lapis, lalu bisa di torch agar bersih untuk bubble-nya bisa naik ke atas. Kemudian untuk pengeringannya di sini kita keringkan selama 8 jam. Jadi ini kemarin kita cor di malam hari dan ini siangnya sudah kering. Di sini kita potong bagian yang tidak terpakai ya lur. Untuk pemotongannya di sini kita menggunakan cutter dan pastikan untuk cutternya benar-benar tajam, karena kalau cutternya tidak tajam nanti malah bisa merusak anyamannya. Nah oke lur, jadi setelah kita tempel dan kita cor dan kering itu baru bisa dipotongin ya lur. Di sini untuk motif karbonnya ini kita sambung karena ini di bagian bawah juga akan dikarbon. Untuk prosesnya sama saja seperti tadi ya lur. Untuk cara sambung skinning karbon sudah sering kita upload untuk caranya. Jadi untuk link video cara penyambungan karbon ada di deskripsi ya lur. Jadi bisa ditonton untuk cara sambung karbonnya. Jadi ini setelah kita tempel sama seperti tadi, kita cor sebanyak satu lapis menggunakan epoxy resin yang sama seperti tadi yang kita gunakan untuk pengecoran ya lur. Jadi setelah kita cor sebanyak satu lapis, lalu kita torch seperti ini agar bubble-nya bersih. Karena untuk finishing polish itu wajib tidak ada bubble ya lur. Jadi harus hati-hati saat pengecoran. Di sini setelah kering selama 8 jam, lalu kita potong bagian yang tidak perlu seperti ini. Jadi untuk penempelannya di sini kita lakukan 2 kali atau bertahap ya lur, karena ini sisi luar dan dalam dikarbon semua seperti ini. Untuk teknik sambungnya sudah pernah kita upload, cek video, linknya ada di deskripsi. Jadi setelah kita potongin semua, di sini kita lapisin lagi untuk epoxy resinnya. Saya lapisin di sini sekitar 3 lapis dengan jeda setiap lapisnya itu
3 jam. Jadi karena ini motifnya lumayan banyak menguras resin, jadi kita lapisi sebanyak 3 lapis dengan jeda setiap lapisnya 3 jam ya lur. Jadi lapisi torch, lalu jeda 3 jam, lapisi torch lagi sebanyak 3 lapis ya lur. Jadi setelah itu kita keringkan selama 8 jam, dan ini sudah kering akan kita amplas menggunakan grit amplas 320. Untuk pengamplasannya layang saja ya lur, jangan terlalu ditekan, karena untuk motif atau anyaman dari karbon fiber motif kubus Rubik ini lumayan tebal. Jadi kalau pengamplasannya terlalu ditekan nanti bisa terkena ke bagian anyaman yang paling atas ini. Dan motif ini juga lumayan menguras banyak resin ataupun epoksi resin. Nah oke lur, kemudian setelah beres pengamplasan di sini akan kita bersihkan menggunakan thinner ya lur. Jadi saya lap bekas amplasannya ini menggunakan thinner. Kita basahi lap menggunakan thinner, lalu kita usapkan ke media yang habis kita amplas ini agar benar-benar bersih dan steril ya lur. Untuk lubang bautnya ini bisa buat menggunakan bor ataupun dipotong menggunakan cutter dengan pelan-pelan juga bisa ya lur. Setelah itu di sini akan kita lapisi lagi menggunakan epoksi resin yang sama seperti tadi sebanyak 3 lapis juga. Untuk jeda setiap lapisnya yaitu 3 jam. Jadi untuk pengolesan atau pelapisannya ini jangan terlalu tebal ya lur. Jadi harus tipis-tipis saja, karena kalau terlalu tebal nanti bisa rawan buih. Kemudian jika ingin menggunakan finishing polish juga pastikan untuk bahan yang digunakan itu proper atau sudah tahan terhadap anti UV atau sinar matahari ya lur. Jadi setelah kita cor atau kita lapisi epoksi resin sebanyak 3 lapis dan sudah kering, itu hasilnya seperti ini. Kita amplas lagi menggunakan amplas grit ukuran 320. Untuk pengamplasannya juga jangan terlalu ditekan, nanti bisa terkena ke motif karbonnya ya lur. Jadi ngamplasnya layang saja seperti ini sampai benar-benar merata. Jadi untuk pengamplasannya juga harus diperhatikan. Apalagi untuk finishing polish itu pengamplasannya harus detail dengan bentuk bodinya. Setelah pengamplasan beres hasilnya seperti ini akan kita lap lagi atau kita bersihkan lagi menggunakan thinner. Jadi biar steril kita bersihkan atau kita lap menggunakan thinner. Lalu kemudian akan kita lanjutkan lagi ke pelapisan epoksi resinnya. Di sini akan saya lapisi sebanyak 2 lapis ya lur. Jadi di sini untuk bentuknya dan karbonnya sudah terlihat berbentuk dan juga sudah akan mulai rata. Di sini kita oles sebanyak 2 lapis dengan jeda setiap lapisnya 2-3 jam. Jadi setelah kita lapisin, kita torch, kemudian kita beri jeda sekitar 2-3 jam, kita lapisi lagi lalu kita torch lagi. Untuk berapa lapis pelapisan epoksi resinnya itu tidak tergantung pada pengolesannya ya lur. Kalau pengolesannya tipis-tipis itu bisa berlapis-lapis. Cuman untuk epoksi resin ini ngolesinnya memang jangan terlalu tebal, harus tipis-tipis seperti ini. Dan memang perlu beberapa lapis untuk ngebenam motif karbonnya seperti ini ya lur. Apalagi jika motif yang digunakan itu anyamannya seperti ini ataupun tuil agak besar, itu memang lapisannya lumayan banyak. Kemudian untuk proses di bodi ABS dan juga bahan besi juga sama saja seperti di spakbor tadi ya lur. Jadi karena ini durasinya lumayan panjang jika kita rekam semuanya. Nah oke lur, setelah kering hasilnya seperti ini sudah terlihat agak rata, masih bergelombang cuman belum terlalu rata ya lur, seperti ini, dan juga mengkilap. Ini dari epoksi resin fusion, pengecorannya seperti ini. Kita akan amplas lagi menggunakan amplas grit 320, amplas layang dan merata ya lur. Jadi ini sudah hampir rata. Untuk finishing polish itu wajib rata ya lur. Jadi tidak boleh ada bubble ataupun buih. Karena bubble ataupun buih itu jika terkena amplas nanti akan terlihat berlubang. Jadi untuk finishing polish dari pengecorannya kalau bisa jangan sampai ada bubble atau berbuih. Nah oke lor, jadi setelah beres pengamplasan di sini sudah kita bersih-bersihkan. Ini kita masuk ke pelapisan terakhir. Di sini kita akan lapisi sebanyak 2 lapis untuk epoksi resinnya. Jadi 2 lapis paling atas ini yang akan kita poles nanti ya lur. Untuk ngolesnya juga pelan-pelan saja, jangan terlalu tebal, harus tipis-tipis. Untuk kuasnya searah saja biar tidak netes-netes.
Jadi untuk finishing poles itu lapisan terakhir, 2 lapis terakhir ini wajib gunakan epoxy resin ataupun resin polyester itu yang sudah tahan terhadap sinar matahari ya lur. Jadi gunakan resin ataupun epoxy resin yang bermerek pastinya. Di sini setelah kita lapisi epoxy resin, kita torch lagi karena di video ini saya menggunakan satu merek epoxy resin dari pengeleman sampai ke pengecorannya ya lur. Nah oke lur, setelah beres pengolesan 2 lapis epoxy resin, hasil keringnya itu seperti ini. Jadi untuk epoxy resin yang kita gunakan di video ini juga sudah kilap seperti ini ya lur. Semisal tidak pengen dipoles atau langsung mau dipasang juga nggak apa-apa kalau sudah rata dan tidak bergelombang. Jadi inti dari finishingnya itu di pengamplasannya tadi ya lur. Kalau pengamplasannya sudah bagus, lalu ini pengecorannya juga sudah halus, langsung dipasang tanpa poles juga nggak apa-apa. Karena ini juga sudah kilap seperti ini, tanpa di-clear, tanpa diapa-apain juga sudah kilap. Cuman di sini karena akan kita poles, kita akan amplas mulai dari grid amplas ukuran 400. Cing, awas cing. Nah oke guys, jadi untuk pengamplasannya kita mulai dari grid amplas ukuran 400, amplas layang secara merata. Jadi ngamplasnya tidak terlalu ditekan, cuman layang saja tapi harus sampai rata ya lur. Jadi agar tidak ada bekas grit atau bekas goresan amplas saat kita poles nanti. Jadi ngamplasnya harus pelan-pelan. Kemudian setelah beres di pengamplasan ukuran grid 400, kita lanjut ke amplas grid ukuran 800. Jadi pengamplasannya bertahap ya lur. Di sini kita habis 400 masuk ke grid amplas 800. Amplas secara merata. Jadi ngamplasnya harus benar sampai rata ya lur. Kemudian setelah beres di amplas grid ukuran 800, kita lanjut lagi ke amplas grid ukuran 1000. Jadi ngamplasnya ini benar-benar bertahap agar tidak ada bekas goresan amplas saat dipoles. Kalau semisal masih ada bagian yang botak atau terkena ke bagian karbonnya, itu wajib dicor lagi ya lur. Jadi karbonnya harus benar-benar terbenam. Lalu kemudian setelah itu kita lanjut lagi ke amplas grid ukuran 2000. Amplas sampai benar-benar merata menggunakan amplas grid ukuran 2000 ini. Jadi pengamplasannya lumayan rumit dengan step atau tahapannya seperti tadi ya lur. Di lapisan akhir menggunakan amplas grid ukuran 400, lalu dilanjut ke amplas 800, 1000 dan 2000 dan hasilnya seperti ini, dan ini siap akan dipoles. Jadi intinya itu di pengamplasannya ya lur. Untuk pemolesannya kita menggunakan riu. Untuk kecepatannya ini kita kecepatan 1 saja ya lur. Seperti ini. Tahapan atau proses molesnya sebenarnya sama saja seperti moles clear ya lur. Jadi yang intinya itu tadi di amplasannya. Untuk obatnya saya menggunakan resin gloss. Ini memang rekomendasi untuk memoles resin. Jadi kita kocok terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Setelah itu bisa kita tuang ke bagian spons atau busa untuk molesnya ini ya lur. Kemudian setelah itu kita tempelkan sponsnya itu ke media dengan sedikit ditekan, lalu kita putar untuk mesinnya seperti ini ya lur. Jadi untuk di resin glossnya ini pastikan sampai benar-benar merata dan terkena semua. Untuk molesnya juga pelan-pelan saja seperti ini ya lur. Untuk busa atau spons yang digunakan itu gunakan busa atau spons kompon ya lur. Jadi lakukan proses atau tahap ini menggunakan resin gloss sebanyak 3 kali. Jadi harus sampai benar-benar kinclong ya lur. Jadi setelah kita poles menggunakan resin gloss sampai merata sekali, lalu kita ulang lagi sebanyak 3 kali. Jadi untuk resin glossnya atau ngompornya itu kita 3 kali pemolesan ya lur. Itu harus sampai benar-benar rata. Untuk kecepatannya semakin cepat nggak masalah, yang penting untuk mesinnya itu tidak panas ya lur. Kemudian bagaimana jika tidak menggunakan mesin atau menggunakan tangan? Ya auto pegel ya lur, karena untuk mengkilapkan resin seperti ini lumayan lama. Mungkin di video ini hanya beberapa menit, sebenarnya ini 3 part tadi itu molesnya seharian lur. Itu menggunakan mesin. Kemudian untuk bagian yang tidak bisa terjangkau mesin, terpaksa harus kita poles menggunakan tangan.
Itulah kenapa jika menggunakan finishing polish itu pasti lebih mahal harganya, karena untuk yang tidak terjangkau juga harus menggunakan tangan ya lur. Jadi setelah beres di resin gloss-nya, di sini bisa kita wax seperti ini. Ini agar melicinkan saja. Jadi kita beri wax di bagian media, lalu setelah itu kita polish lagi. Untuk kecepatannya kita menggunakan di nomor 2 ya lur. Lalu untuk finishing polish sama finishing clear bagus mana bang? Sama saya itu nggak ada bagus ini bagus itu ya lur. Semua ada ininya masing-masing. Jadi untuk finishing polish ada harganya sendiri, finishing clear juga ada harganya sendiri. Jadi untuk finishing polish memang biasanya lebih mahal karena dari segi pengerjaannya juga memang harus lebih detail. Kemudian untuk molesnya juga lumayan lama. Kalau finishing clear ini tinggal kita semprot clear saja sudah beres tadi ya lur ya. Jadi untuk bagus mana bagus itunya, kalau yang jelas itu yang pertama untuk finishing polish itu pasti kekerasannya lebih keras, karena yang dipoles itu epoxy resin sekeras kaca ya lur lapisannya. Jadi untuk finishing clear ya epoxy resin juga sama seperti ini, cuman di clear lagi. Jadi nggak ada istilah bagus ini bagus itu ya lur. Kalaupun finishing polish yang dipoles itu resin polyester murahan atau resin butek yang dipoles, ya jelek juga atau istilahnya murahan juga ya lur, karena yang dipoles itu resin murahan. Jadi semua tergantung bahan yang digunakan, apa yang dipoles atau clear yang digunakan itu apa. Karena clear sendiri juga tingkatannya banyak, mau yang 1 liter 80.000 ada, mau yang 1 liter 1 juta ada, mau yang 1 liter 2 juta juga ada. Jadi tergantung dari bahan yang digunakan, apa yang dipoles atau apa clear yang digunakan. Nggak ada istilah bagus ini bagus itu, semua ada tingkatannya masing-masing, ada tahapannya masing-masing. Cuman untuk di finishing polish itu pengerjaannya harus lebih detail dari segi bentuknya, segi pengamplasannya itu semua harus benar-benar sesuai dengan tahapannya, karena jika ada bekas goresan amplas saat dipoles itu akan kusam atau tidak atau susah mengkilap ya lur ya. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Video saya itu tidak ngajarin atau bukan tutorial ya lur. Jadi video saya ini proses pengerjaan saya, cara saya itu seperti ini. Mau ditiru silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Mau diprotes juga silahkan. Yang jelas ini cara saya dan cara pengerjaan saya itu seperti di video ini dengan penjelasan dan versi saya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan, airbrush, karbon, dan lain-lain dari channel ini. Di subscribe biar tidak ketinggalan dan thank you.